kita akan memasuki acara inti. Acara adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pembicaranya, yaitu Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Suhardi. Selamat malam Bapak. Monggo kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Suhardi, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبكرامة الأولياء الله تعالى أعطنا يا الله علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مبارك وشفاء من كل داء وسقم وطول عمرنا يا الله عمرا نافعا بصحة والعافية. اجعل هذه القرية قرية بكرا ورحمة اجعل قرية مرحوما بنور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد غير ظالم بظالم واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلمنا من آفات الماكرين واحشرنا في زمرة الصالحين وسلمنا من آفات الماكرين واحشرنا في زمرة المتقين وبعدنا من أفواه الحاسدين وأحينا في إندونيسيا آمين. أما بعد. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para hujjaj, para sepuh kasepuhan, wabil akhas datang akhirul karim syarif menerima Bapak Paryanto Witoto Al-Hajj. Allahumma. Yang sangat saya muliakan Ketua Takmir Masjid At-Taqwa serta jajarannya, Bapak Ibu jamaah pengawasan Maulidun Nabi, calon-calon penduduk surga. Allahumma ingkang satu dalam hormati, mohon maaf tadi Pak Toto bilang ini nanti pengajarnya pakai bahasa Indonesia. Saya benar-benar mohon maaf, saya kalau bahasa Indonesia setelah menyuruh saya kurang teteh karena saya jarang makan roti. Enenge munangan telo, dadi aku asli wong Jawa ora iso ninggalke jawane. Dan saya harapkan nanti yang belum bisa Jawa ning Jawa yo adaptasi ajar basa Jawa. Saya dulu pernah ngaji di Banten, saya juga pernah dulu belajar yakni bahasa Sunda. Ning saiki lali kabeh karena pelajaran saya pakai. Untuk itu pada kesempatan ini pokoknya bahasanya basa gaduh-gaduh itu ya, basa campuran, basa sing cekel. Bahasanya saya itu dengan bahasa seperti Pak Witoto Paryanto ketika beliau menjadi pembawa acara manten itu subhanallah. Biar tak kira bekas toprak dulu yaitu pinter bahasa. Jadi mau dengan bahasa Indonesia saya yakin bukan mikir. Ini Jawa teteh karena Pak Mulino. Nah, untuk itu pada kesempatan ini alhamdulillah saya ditimbali, saya diundang bisa hadir bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu di dusun Putra di Masjid At-Taqwa. Suwe banget, inspirasi tahun itu dari mulai COVID-19 sampai saat ini alhamdulillah
saya bisa hadir buat ditimbali sekedar sowan silaturahim karena tiada alat apapun. Semoga dengan pertemuan pada pengajian malam hari ini Allah memberikan keberkahan pada kita sehingga barakahipun Allah estu di dalam kita membina keluarga-keluarga ingkang tentrem ayem. Allahumma kan bisa menciptakan kathah barokah kangge sambung ibadah, kangge ngragati bocah-bocah supados dadi bocah sing kena soleh lan solehah, sumber rezekine turah, kanthi amal jariah, kanthi ziarah Mekah Madinah, kesan kanthi istiqomah, yang akhir kanthi finish yang baik dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Ramadan salam semoga melimpah kehadiran baginda Nabiina Muhammad. Allahumma sholli alaihi kanthi mahabbah pada Rasul kita mencintai dengan mengikuti jejak perilaku beliau, dan juga kita dengan memperbanyak membaca sholawat. Semoga kita fi yaumi hada ila yaumil qiyamah kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu maka lebih banyak dia menyebut namanya. Cinta kepada Allah banyak kita berzikir, membaca kita pada Rasulullah, kita banyak membaca sholawat. Cinta kepada anak perbanyak kita berdoa. Karena pada malam ini Maulidun Nabi kita sama-sama untuk membaca sholawat. Iki lagune sing anyar apa sing lawas? Sing lawas. Dari Bradol sing lawas belum rusak. Yang baru aja ya. Yang baru pesen. Jadi kita sama-sama bersolawat, sama-sama mantap. Kita dendakan mahabbah datang Rasul sing ramli muga-muga loro untuk Allahumma amin. Shallu ala Muhammad. Sholawat Maulidun Nabi. Salatullah Nabi Muhammad lahir rolas maulid tahun Ekang Romo asmane Sayyid Abdullah, Ekang Ibu Siti Aminah.
Niki dalam rangka maulidun Nabi, maka kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaru alayya sholatan. Luweh mulya-mulyane menungso besok di hari kiamat di hadapanku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Iki modale men modal lambe orang nganggo duit orang nganggo tenaga mung lambene tansah ngekeh-ngekehake maca sholawat. Besok orang yang paling utama di hadapanku di yaumil qiyamah adalah orang pugeran loreng rot sing tansah memperbanyak membaca sholawat. Itu jamaah beda. Itu orang jamaah lo jamaah Pak Widodo. Terus jono lagi, belum maaf. Nah, untuk itu kita adalah memperbanyak bersolawat. Siapa yang membaca sholawat 1 kali, Allah akan berikan rahmat 10. Siapa yang membaca 10 kali, Allah akan berikan rahmat 100. Siapa yang membaca 100 kali, Allah akan berikan rahmat 1000. Dan siapa ini jamaah takwa, misalnya ada utara jamaah takwa. Siapa jamaah takwa yang membaca sholawat 1000 kali, kata Nabi, lam yamut hatta yubsyaru lahu bil jannah. Orang bakal sedo, tidak akan mati sebelum dibebunga, diberikan kebahagiaan, dingerteke tentang swarga. Ra percaya mangwoco dibaca 1000 kali, terus Anda meninggal dunia kok ora dingerteke swarga, mang BA kalih kula. Niki sing dawuh Kanjeng Ibu membaca sholawat 1000 kali iku suwe nopo sedelo? Lama atau sebentar? Aku baru mikir bahasa Indonesia masalahnya. Lalu lino sing tak ada simba-simba. Nah, kita membaca sholawat 1000 kali itu lama atau sebentar? Ayo. Arep muni sedelo ping 1000, arep muni suwe kita ora tau maca. Tergantung sholawat. Nek sholawat nariyah iso 4 jam, selawat ibil kulub iso 2 jam, ora nganti 10 menit. Sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, ini namanya sholawat Jibril. Sebentar, perlu ada iklan. Ya, tidak ustaz itu widane loro. Dan aku langsung wedangan iki mau. Wis langsung karo sate ayam alhamdulillah. Makin mati iku terigu. Oh, mari menule akeh niku kira-kira nek sampeyan cukup insyaallah. Ini sate sisi jiwa. Di mana? Kita kembali. Jadi membaca sholawat 1000 kali kata Nabi tidak akan mati sebelum dingertekno swarga. Maka nanti kondur langkung-langkung sing rawuh niki pucet toto tasbih dicekel diubengno ping 1000. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhire berampung maca ping 1000 terus donga bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Akhirnya sabri kepenak anger makles pernokan naum akhul maut turuki sedulure pati kula toto nalikane adzan subuh dibangunkan kok tidak bangun alias bablas innalillahi insyaallah husnul khatimah. Ning pesen saya ojo esok-esok 100 tahun yang akan datang Allahumma
satu jangan datang. Nanti malah mulai lesi umur panjang. Allahumma amin. Itu satu. Kedua, fadilah sholawat ketika Kanjeng Nabi, man shalla alayya fi kulli yawmin mi'ata marrah qadallahu hajatu mi'ata hajatin sab'ina min hari akhiratihi wa salasina min hari dunyahu. Jamaah taqwa, jamaah maulid Nabi, siapa yang mau membaca setiap hari rutin minimal 100 kali. Pinten Bu? 100 kali berapa Pak? Setiap rutin membaca surah 100 kali. Qadallahu hajatu bi'ata hajatin, Allah akan memberi yakni 100 hajat. Ya, 100 hajat itu akan diberikan oleh Allah sab'ina min hari akhiratihi, yang 70 besok akan diberikan di akhirat. Mula ayo padha buka rekening akhirat. Dadi le nabung ora mung ning donya tok, ora mung ning Bank BRI tok, ora mung ning Bank BPD tok, ora mung ning Bank Mandiri tok, ora mung ning Bank BCA, ora mung ning Bank Recep. Kita buka rekening akhirat, le nabung ora nganggo duit, tidak pakai emas rejas rojo brono, tapi nabungnya setiap hari membaca sholawat 100 kali. Allah akan berikan 100 hajat, yang 70 besok diberikan di akhiratnya. Wasalasina min hari dunyahu, yang 30 diberikan ning donyane. Sedang niki Bapak Ibu sing rawuh selagi masih hidup ini banyak hajate, banyak butuh. Yen apa boten? Sing awake rapat sehat, eneng masalah mawon kanthi selawat uripe akhire tentrem ayem. Sing tesih kakian kredit, sing tesih kakian utang, muga-muga ndang lunas. Allahumma amin. Sing omahe isih cumono karo wong tuwa, cumono karo marang tuwa, semoga iso gawe omah dhewe. Sing urung duwe kos-kosan, semoga bisa buat kos-kosan, buat kontrakan. Allahumma amin. Yang punya anak gadis payu-payu rapi, muga-muga ndak oleh jodoh. Allahumma amin. Syukur anak tunggal, calon desane sugih ra mekakat, di perusahaan pirang-pirang, syukur di loro jantung. Allahumma ndak oleh warisan matur. Lho itu ora urusane Gusti Allah, awake iki mung pelaku, yang menentukan Gusti Allah. Maka hidup kita jangan sepi dengan kita memperbanyak membaca sholawat. Iki yo modale lambe innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae. Sholawat sholawat ayo sholawat wong malaikat wae. Sholawat NKRI harga mati, sholawat sampai mati, tobat sebelum mati. Ini loh, kita cekel maulidun Nabi, kecintaan kepada Rasulullah dengan kelahiran sebagai Nabi uswatun hasanah. Nabi mengharapkan kita selalu kita memperbanyak yakni membaca sholawat. Sallu ala Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, siapa yang akan mencintai Allah, maka wajib kita mengikuti jejak Rasulullah, maka Allah akan mencintai kamu sekalian. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita akan mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, maka kita harus mencintai, mengikuti jejak perilaku Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Dan Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Maka apa yang kita harus ikuti jejak Rasulullah dalam kitab Min Kunuzis Sunnah. Rasulullah itu memberikan 5 wasiat yang mau atau tidak harus kita jalankan. Yang pertama wasiatnya Rasulullah, yakni ittaqil maharima takun a'badallah. Siro takutlah dengan perkara yang dilarang oleh Allah. Nek siro pengen tadi kaulane Gusti Allah, adanya perintah mesti adanya larangan. Karena kita sebagai manusia itu tidak lepas namane nggon salah langgone dosa. Kula diwatan mastani menus kakakean sing sembahyang karo sing blayang akeh sing ngamal karo sing ngomel akeh sing maca Quran karo sing maca Quran oke, sing wiridan karo sing rasanan akeh. Nah, karena kita selaku manusia tidak lepas yang namanya perbuatan salah dan dosa. Simbah Nabi Adam iku nabi, itu saja Mbah Nabi Adam pernah berbuat satu kesalahan. Apa itu? Wala taqrabu syajarah ya Adam. Ketika itu Allah perintah kepada Adam, jangan mendekati buah khuldi. Nyerah-nyerahi meraulah, apalagi memakan buah khuldi. Akhirnya Nabi Adam berpikir, iki sebabnya opo? Akhirnya setan datang sebagai provokator dan karte Gusti Allah. Sira kuwi ora oleh cerak-cerak buah khuldi, apalagi makan buah khuldi. Sebabnya Allah tidak suka kalau kamu itu adalah kekal di surga. Hidupnya di surga ki mung sedelo, uripmu wis kepenak apa-apa keturutan. Mula sira kuwi ora pengin Allah kuwi kekal. Sehingga saat itu setan memprovokatori Nabi Adam kali Siti Hawa. Akhirnya tergodalah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Akhirnya memetik buah khuldi sehingga dimakan oleh Adam dan Siti Hawa. Inginnya kekal, malah kebaliknya Allah murka. Sehingga ketika beliau makan buah khuldi, itu kabeh pakaian kebesarannya, perhiasannya di surga itu kabeh merotoli dewe-dewe. Itu kabeh merotoli 30-nya Nabi Adam di kepala. Semua merotoli, telanjang bulat, tanpa berpakaian, tanpa busana, wis ketok welehi menungsane. Karena baginya manusia dengan dihiasi dengan perhiasan. Sehingga Allah perintah pada malaikat Jibril, ya Jibril, ikut coplokan puluhe Nabi Adam kuwi. Kon Nabi Adam wis maksiat. Karena Allah duka, sehingga Nabi Jibril pun turun waktu dipethot, yakni puluhnya utawi kebesarannya, perhiasannya kepalanya Nabi Adam. Akhirnya terusir di muka bumi, terpisah dengan istrinya tercinta Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam lagi tobat jaluk ngapura ana ngersanipun Gusti Allah dengan doanya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan dia pensangat terurus
kehidupan yang terluka-luka, mohon ampun kepada Allah. Akhirnya Nabi Adam, Siti Hawa, dosanya diampuni Allah, dipertemukan di Jabal Rahmah, gunung sing rapate dhuwur. So kapan-kapan jamaah at-taqwa sesuk nyater Garuda Air ke Jabal Rahmah, bayari murah 30 juta. Allahumma diniati, semoga nanti bisa ziarah ke sana, ke Mekah Madinah. Allahumma amin. Ya, nanti karo juragane Mas Widodo Parianto, alhamdulillah. Wis urip kene awake dhewe ngerti Mekah Madinah, rugi tenan Bu. Ya, awake dhewe wong Islam, rezekine pira men numpuk bondo ora nontek-enteki. Nggih, paham ya Bu nggih? Mula saya diberikan amalia sama kiai saya. Saya kalau kamu pengen tahun ini mendaftar haji zaman semono, kamu nanti amalia bacalah surat. Surat apa Gus? Ya nanti sampai di rumah kamu tanya sama orang tua, bacalah surat tanah alias sertifikat. Orang lain yang makan. Loh, nyuwun saya mohon maaf, ada yang mengatakan, wong haji kok dodolan, wong haji kok jual tanah. Justru ini loh, menghentikan oleh para ulama mulai afshoh. Karena apa? Ini tanah buminya Allah. Kita haji, kita umroh dalam rangka memenuhi panggilan Ibun Gusti Allah. Ojo jembar lemah terus. Itu ya silakan. Kita ini duduk di buminya Allah. Allah perintah kepada kita, mengapa kita tidak kurangi dalam rangka memenuhi panggilan Ibun Gusti Allah. Kalau pakai mundur terus musyawarah kali bapak. Kira-kira jangan ini sih kira didol. Nyuwun saya mohon maaf. Loh, kita hidup ini kan perjalanan. Awake dhewe jebrol muda ya ora nggo napa. Napa dinoboten apa dulu wong pugeran lain jebrol mau pakaian rasuan busana muslim. Apa nek lahir pakai gelang, pakai kalung, pakai suweng, dia pakai kebesaran dengan mungkin yakni kulo. Ndak jebrol muda sesuk bali ya mung kae kapan mung bagiane sugih marang padha 2 kali 1 meter berarti padha le tidak karo penggali kubur. Nggih, sugih kaya ngopo tutup tidak dipasang. Wong kapan awake dhewe antri. Wonten susiran yang iki. Lorone wis ora tangi, alamate wis arep. Nanti udah rasa. Untune yo wis entek, tandane wis arep. Kulite wis pundar, tilik temane wis arep. Omongne wis ora tata, tandane wis arep. Kok sedo padha bahasane. Sholli wa sallim daiman abada. Sholli wa sallim daiman abada. Wa ali wa ashabi wa wal ali wa
mesem-mesem, iso guyu-guyu, ngaji kok meremut wae. Kadang-kadang sedih lho nek ngaji koyo beban. Ning nek delok campur sari iso guyu-guyu, iso joget-joget, iso nyanyi-nyanyi, ngaji kok meremut wae. Wis koyo wis cepet arep mati. Yang ngaji ini digawe bunga, ngaji ya digawe seneng, jenengan hiburan ya iso mesem, mosok ngaji kok meremut, mula ayo digawe atine bunga, digawe atine seneng. Kula ngundang ustaz iki ya sing nenengke, aja sing tedhen-tedheni. Kapunten kula iki ngaji ngopo bengok-bengok. Kula iki nek ngaji kaya Arjuna iki ora iso. Memang bahasa saya itu bahasa Antasena. Jadi saya cekele dari mungkin saya harapkan jamaah itu senang. Mula ngapunten maaf ibu-ibu makanipun lek timbuh kok kesel slonjor oleh. Kaya maklumi. Kula kene kon ngaji kok lungguh mboten kon sila. Api ora kuat tenan ora ketemu gede masalahe. Dadi ketepuk-tepuk matur ora kampukan. Kalau kadang lu ngaji lungguh ya ngaten-ngaten iki. Tujuane apa? Mene mak mau betul sithik ngoten lho. Berarti karena apa saya juga buat happy, jadi kita ngaji buat seneng deh. Kalau sendian monggo, ajeng kali film jen monggo, ngaji suatu rugi nyamannya ramah kakak. Ini ngocok lekar udah ketemu mak. Kembali kono mau urip ning donya pira suwene, awak iki digawe seneng kan, duwe duit tenang duwe duit tetep hati senang walaupun tak punya uang. Alhamdulillah. Lu keluar swarga niku ora wajul maling. Golongan ahli surga itu di antara wajah yang sempringa, wajah sing mesem, wajah yang guyu, merengas. Ora mau berkumpul mes ora bedane. Pun bapak diperbaiki ngaji penjelasan pun mau ngap berarti rampung ketahuan niki nembe jam 8. Langsung saja, biasanya ngaji tak bayar dalu-dalu biasanya pun maksimal jam 9:30. Makin terus kalau dungane ngoten nggih. Bapak Ibu kita hormati. Tadi yang pertama, apa wasiatnya Rasulullah? Yang pertama adalah ittaqil maharima takun abdallah. Kalau kau ingin menjadi hamba-Nya Allah, maka tinggalkan perkara yang dilarang dening Gusti Allah. Memang kita selaku manusia tidak lepas yang namanya perbuatan salah dan khilaf. Jadi awal dhewe niku salahi dosane pirang-pirang, simbah Nabi Adam namun satu itu saja langsung diangkat oleh Allah, diampuni, kembalikan di surga. Sesuk awal dhewe iki dadi anak udah Nabi Adam, sesuk muga-muga nusul Nabi Adam. Allahumma ini pesan saya, rasa mampir-mampir langsung dapet jannah bila hisabin. Allahumma amin. Dengan jalan kita ini karena manusia tidak lepas yang namanya perbuatan dan salah dan dosa. Terdosa kita, kesalahan kita, termasuk perbuatan yang sering kita lakukan min damil kabair, dari dosa besar yang sering orang pugeran lakoni iku dosa ricek gosip. Nek bahasane Perancis grenegi, nek ning pugeran ra ono. Alhamdulillah ana tunggale maksud kula. Lho kita digawe salah gone dosa. Maka nabi saja, nabi itu adalah nabi maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Itu saja setiap hari tidak lepas membaca istighfar itu 100 kali. Karena mungkin Nabi pernah melakukan salah dan dosa. Pernah suatu saat Nabi itu ditegur oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril. Itu ketika itu ada seorang pemuda. Seorang pemuda itu datang kepada Rasul, saudara Rasul, dia menangis gugup. Dia menangis terus mengeluarkan air mata. Akhirnya Nabi mengatakan, ada apa kok sampean nangis sama dengan apakah ada kesalahan, apa ada sesuatu perbuatan? Ya Rasul, dosa saya itu
besar sekali. Mungkin bumi dan langit lebih besar daripada dosa saya. Mungkin Allah tidak akan mengampuni dosa saya. Dosa mugi apa? Sebesar apapun Allah itu Maha Ghafurur Rahim. Cerita lugu sing apik diceritakno. Akhirnya dia menceritakan pemuda itu. Dosa saya itu besar. Saya itu pekerjaannya itu mencuri kain kafan mayat. Dari pemuda itu sabda Rasul, dia pekerjaannya mencuri kain kafan. Jadi ketika setiap ada siang hari meninggal dunia dikuburkan, malam dia datangi, dia ambil kain kafannya. Kain kafan itu lumayan loh, dijual dengan orang. Di sana sudah dulu, mamanya kain kafan harganya 1 meter itu 3 riyal. Umpamanya dikalikan itu 3.000 9.000 zaman dulu, mamanya sekarang 5.000, berarti kali 6 meter itu sudah berapa itu? Itu 1 mayat lebih dari 100.000. Nah 3 mayat wis melebihi tukang batu, mempahitan pacul, duduk, kubur. Dan setiap harinya dia itu pekerjaannya kalau ada orang meninggal dunia, karena di sana itu Pak, makam dengan perumahan, tempat mukimnya manusia itu jauh. Jadi kalau mencuri kain kafan lebih mudah, dia tidak keconangan. Apa keconangan? Mikir lagi. Tidak ketahuan, tetap mikir bahasa Indonesia saja. Tidak ketahuan. Akhirnya apa? Suatu saat pas pada rembulan bersinar dengan begitu terangnya. Ketika ada kabar orang meninggal dunia, akhirnya saya datangi. Akhirnya saya kedok, apa kedok lagi? Saya gali, harus baca bahasa Indonesia itu. Saya gali, ketika saya gali, subhanallah. Ketika dia membuka kain kafan terpana dengan mayat yang begitu cantiknya. Ada mayat masih gadis meninggal dunia, ketika dia meroti kain kafan yang dia ambil, dia terpana, terpincot. Apa terpincot lagi? Melihat wanita yang begitu cantiknya. Lamun Cina terlalu rupa kurang condro, ayo ngobrol-ngobrol mesti bodoh kaya orang India. Rambutnya ngadan-ngadan alisin ada sepisan pakai balak kaya sapi. Lambian adalah sepal bagian di kebun menteng. Wah, kakak, dia tertarik dengan wanita itu. Akhirnya apa? Dia syahwat. Karena dia masih muda, orang deboso, lumayan kok ayune kaya ngene. Akhirnya dia melaksanakan perbuatan yakni memperkosa mayat. Edan kok. Mayatnya diperkosa. Akhirnya dia setelah memperkosa mayat, dia sudah merasa puas, dia akhirnya tertidur di samping mayat tadi. Ketika dia tertidur di samping mayat tadi, akhirnya dalam tidurnya dia mimpi bertemu dengan wanita di sampingnya ini. Akhirnya wanita ini marah-marah melaknati pada pemuda tadi. Ngopo aku urip orang lamar aku wae. Aku wis dadi mayat, kamu memperkosa. Bagaimana percaya di hadapan Allah dalam kondisi saya junub, dalam kondisi saya tidak suci? Oh dasar, nek bahasa ini kasare wong bukan laki-laki bejat, laki-laki bajingan, kurang ajar. Aku mau di hadapan Allah, mau sholat sampai kotori. Sebelum saya mati pun sudah dimandikan dengan suci, sudah dikasih parfum, malah kau kotori. Laki-laki hangat, laki-laki bejat. Wah, mengeluarkan dengan macam-macam bahasa. Akhirnya dia langsung ketakutan bangun. Ketika bangun kaget. Ketika kaget, akhirnya wanita di sampingnya masih tidur dalam kondisi meninggal dunia. Dia merasa ketakutan. Akhirnya kain kafan itu pun ditutupkan kembali. Akhirnya di kain kafan lagi. Akhirnya beliau merasa menyesal. Ketika menyesal dia suara Rasulullah. Ketika Rasulullah, apa kata Nabi? Nabi lebih murka. Dan gue minggat semua aku kurang ajar. Pemuda bejat. Mas nyolong kain kafan, isya memperkosa gadis yang sudah meninggal dunia. Nama memperkosa wong edan saya rada lumane saya urip. Lah gadis yang meninggal dunia kok iso
bojone sawer. Akhirnya Rasulullah marah, dia diusir pergi. Ketika pergi dalam perjalanan dia terluka-luka, harinya tidak makan, tapi hati bertobat kepada Allah, tidak akan mengulang lagi walaupun dosa saya tidak akan diampuni oleh Allah. Akhirnya dia berhari-hari berjalan tidak arah tujuan, akhirnya tidak makan dan tidak minum, akhirnya dia terjatuh. Ketika terjatuh dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, di saat itulah malaikat Jibril atas perintah Allah datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, kau pergilah ke sana. Di sana ada mayit yang meninggal dunia, tidak ada yang mau pedi, tidak ada yang ngurusi, urusanlah dia seperti orang meninggal biasanya orang muslim. Baik ya Jibril. Akhirnya didampingi Pak Jibril datang ke suatu tempat di oro-oro yang jauh dari pemukiman. Ketika dia sampai bertemu Rasulullah, mukanya pucat. Loh, kira mayat laki-laki pemuda yang datang saya ya Jibril, dia dosa terlalu besar ya Jibril, saya tidak mau memandikan, saya tidak mau mengkafani, tidak mau menyolat tapi menguburkan, biar dimakan yakni binatang yang ada di sekitar ini, entah serigala atau lainnya. Ya Muhammad, saya dapat mandat dari Allah bahwasanya pemuda itu sudah tobat dengan sungguh-sungguh, dengan tobat dan nasuha, sehingga datang kepada kau ini Muhammad. Allah menegur kepada engkau bahwasanya tobatnya pemuda itu diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan dia akhir hayatnya adalah husnul khatimah. Maka rawatlah sebagaimana jenazahnya umat Islam. Akhirnya Rasulullah bertobat ono ngersani Gusti Allah, nek Gusti Allah kanjeng Nabi rumah sosa salah di astagfirullah adalah yardha bima kasaballahu ta'ala min aghnan nas, sira ridho ikhlas seneng bagian yang diberikan oleh Allah. Nek sira pengen jadi orang yang paling kaya di hadapan manusia, begitu mudahnya Bapak Ibu. Kalau panjenengan pengen jadi orang yang kaya di hadapan manusia, bukan harta benda, bukan rumah gede makro-makro, bukan sawah oleh gilar-gilar, bukan tumpahan mobil kinclong-kinclong, bukan istri yang meblong-meblong, tapi adalah orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang bima kasaballah. Orang yang ridho, ikhlas bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling kaya di hadapan Allah wong sing trimo pandum menungso dinitako do ning donya dijatabe do kula gak kena meri marang sepadha-padha atine kudu trimo pantume sing maha kuwasa kula aja kakean neka menungso dinitako do ning donya kita dijatabe beda betul ndak nek kabeh dokter sapa sak disuntik, kabeh pedagang sapa sak tuku, kabeh juragan kos-kosan sapa sak manggon, kabeh dodol lele sapa sak tuku lele. Jeneng apa mboten? Kabeh kiai kula mboten payu. Apa kula ceramah kali meja? Are jenengan mlono kiai tajem medan. Menungso iki tinah ditakon, menungso iki ditakon di dunia iki jatahe beda, status sosial yang berbeda-beda. Dan adanya perbedaan ini, orang yang kaya bukan harta benda, karena Allah dan yang maha kaya, Allah yang menggenggam bumi dan langit. Orang yang paling kaya kata Nabi
orang sing ridho bagiane Gusti Allah digawe atine bunga, digawe atine seneng. Jenengan mboten donya iki sine yo mung loro, nek ra guyu yo nangis, saiki guyu sesuk nangis, sesuk nangis sesuk guyu wis ya mboten ten niku. Saiki sehat sesuk loro, sesuk loro sesuk sehat. Wingi enom saiki tuwa, saiki tuwa sesuk rasa kesusu. Kira kabeh sini rakyat orang yang kekal abadi itu adalah kita selalu adalah yakni melupakan kehidupan masa lalu raihlah masa depan yang lebih baik. Saiki ae sesuk urusane Gusti Allah. Aku rapate gagas. Apa sesuk sing diparingi dening Gusti Allah yaitu memang sesuatu yang harus kita terima, yang harus kita jalani. Berarti pada kalau kita makin mikir masa depan, oh masa depan urusannya Gusti nikmati yang ada. Maaf, kalau kita baca sejarah Rasulullah, Rasul itu kan miskin, Rasul itu kan bahasanya Jawa melarat, gitu kan. Bahkan ketika itu Rasulullah pernah didatangi malaikat Jibril atas perintah Allah, karena Rasul itu lebih bersifat miskin. Datang malaikat Jibril, ya Rasul, sampean jadi khalifah, menjadi presiden, menjadi pemimpin umat, hidupnya sangat sederhana. Ini Allah akan berikan sebuah hadiah, yakni kepada engkau untuk keluargamu, untuk kamu secara berdakwah. Apa ya Jibril? Atas perintah Allah, Allah akan memberikan yakni berlian emas sebesar gunung Uhud untuk keluargamu, untuk kamu berdakwah. Apa kata Rasul? Langsung Rasulullah sujud nangis di hadapan Allah. Akhirnya matur kepada Allah, ya Allah, saya tidak mohon emas berlian sebesar gunung Uhud. Yang saya mohon ya Allah, sehari lapar, sehari kenyang. Ketika saya lapar, aku ora iso ibadah, ora iso dakwah tanpa pitulungan panjenengan, tanpa pertolonganipun Gusti Allah. Ketika saya kenyang, saya sehari bisa merasakan nikmati urip ning alam dunya. Jadi pernah Rasulullah itu jamaah sholat didampingi dengan para sahabat sebagai makmum, ada Abu Bakar, Umar, Ali, ada Utsman dan sebagainya. Ketika Rasulullah sholat menjadi imam imami para jamaah, itu ketika Rasulullah takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca ketika rukuk, itu di badan Rasulullah itu ada suara Sami Allah, kaya maaf, baluwe Kanjeng Nabi ajeng brodoli, ajeng brotoli. Akhirnya saat itu setiap gerakan akhirnya ketika selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung para sahabat mengitari Rasulullah. Akhirnya ditanya, ya Rasul, napa jenengan nembe gerak orang? Lo napa jenengan kok sholat setiap gerakan panjenengan ada suara makret-kret kaya nyuwun sewu, balung jenengan ku ajeng brotoli. Aku ora apa, aku isih sehat. Lah napa ya Rasul? Akhirnya Kanjeng Nabi ini membuka klambi. Ketika Rasulullah membuka baju, Rasulullah itu pakai sabuk. Yang sabuk itu pakai gombal. Yang gombal itu isinya adalah kerikil cilik-cilik pirang-pirang, dibutel gombal, nyabui madaran Rasulullah, menyabui perutnya Rasul. Akhirnya para sahabat guyu cekataan, ya Rasul jenengan iki ya lucu, mosok sabukan pakai gombal isinya kerikil, apa ada sabuk yang lain ya Rasul? Kalau kau ingin sabuk yang mewah saya sediakan ya Rasul, kulit unta, kulit gajah ada ya Rasul. Ndak sahabatku, ngerti nono. Aku krono nganggo sabukan gombal isi krikil ini ngomong spontanitas. Krono rapi sabuk eneng yomi ono gombal kaisi krikil sebab iki wetengku nembe ngeleh banget. Saya baru lapar. Nah, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab sebagai
singa padang pasir merasa tersinggung. Ya Rasul, jenengan ini presiden, khalifah, pemimpin umat, saya rakyat panjenengan. Jenengan pengen dahar opo sakniki, sing opo yang kersakake tanpa berjam-jam saya siapkan. Jenengan pengen sate ayam ning Masjid At-Taqwa siap, gudeg ono tahu ono, pecel lele siap. Wes pun jenengan lega, mau terus khawatir. Apa kata Nabi? Bener sahabat. Aku hari ini mau makan apapun perintah kerajaanku rakyatku, pasti saya bisa makan enak-enak. Tapi bagaimana pertanggung jawab di hadapan Allah? Saya menjadi pemimpin umat, menjadi khalifah, menjadi presiden bahasa kita. Itu nanti bagaimana pertanggung jawab di hadapan Allah? Karena sebentar lagi akan datangnya paceklik. Ini saya harapkan ketika saya umatku kelaparan, iki Muhammad yang terakhir, yang pertama kali kelaparan. Karena ini nanti akan terjadi paceklik, maka saya mulai lapar dulu. Kalau nanti suatu saat umatku tidak jadi paceklik, umatku kenyang, ini Muhammad sebagai khalifah terakhir yang akan makan kenyang. Iku Rasulullah, iku Kanjeng Nabi, beda kali Kanjeng Parti. Warang sikit mulai ada keri, apa tadi bu? Dia mulai Parti. Nah, iki maka kita kembali kepada hidup ini, kita ayo menerima sepena berterima wi. Terus ayo no disyukuri, kita merasakan nikmatnya lapar. Ketika kita bisa makan, kita merasakan nikmatnya kenyang. Karena hidup itu yo erang lewat kira waktu. Maka kita kembali kepada wasiatnya Rasulullah ya bima sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di menit lagi. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mukminan. Kaya becik marang tanggamu. Nek sira pengin mendapatkan iman yang sempurna, ibadah kita tidak cukup hanya hablum minallah, tapi ada kewajiban hablum minannas, kewajiban ibadah ghairu mafdhah, berbuat baik kepada tetangga. Maka ada yang namanya membangun rumah tangga yang bahagia. Rumah iku omah, tonggo iku konco, yo konco keluarga, yo konco tonggo. Mula awake dhewe ngaji ini dalam rangka ngapi-ngapi tonggo. Jenapa mboten? Contone wingi jenengan rasani kalau Pak Widodo, rasani Pak RT, rasani Bu RW, petuk ning pengajian, akhirnya gelem salaman, gelem dulu pelengeh, iku dosa-dosane bakale ronto. Min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahu ma qabla ayatafarraqa. Nek petuk gelem salaman, petuk gelem meser, iku dosa-dosane bakale ronto. Maka tanamkan kita untuk selalu berbuat baik kepada rumah tangga, yakni tonggo. Wa ahsin ila jarika, gawe api omaran tonggomu. Perbedaan tetap kita menghargai, perbedaan keyakinan tetap lakum dinukum wali yatim. Tanamkan buyut rukun, benar rukun agawe sentoso, pecah agawe al-ittihadu asasun najah. Kebersamaan, kebersatuan wujudaken kesuksesan. Kula nek pengin sukses donya akhirate gawe becik marang tangga. Sinaoso barometernya orang sukses itu adalah harta. Jenengan gadah anak mungkin di Surabaya, banyak keluarga yang mungkin di Jakarta, dia sukses dunianya. Anda di rumah punya tangga, di kira-kira nek omahe kobongan, sing nulung anak sing di Surabaya atau di Jakarta, pasti pertama-kali adalah tonggo. Jenapa mboten? Ketika mungkin suatu kita berjalan, akhirnya kita kesandung waktu, kita jatuh semaput.
tahu tangganya. Pertama kali tonggo sing nulung, gak mungkin anak sing ning Surabaya jeneng boten apa di sekolah langsung ngebel tapi yo Pak yo ora menapa semaput. Dan inilah kita hidup harus dengan bersama tetangga. Nabi berikan wasiat bahkan maaf, wasiat berbuat baik sama tangga. Nabi itu bola bali, wa ahsin ila jarika ya Rasulullah, wa ahsin ila jarika ya Rasulullah, wa ahsin ila jarika ya Rasulullah. Bahkan wasiatnya malaikat Jibril kalau kanjeng Nabi niku bola bali paling cak bali cerita malih 3 menit wes ngecak bali apa namanya berbala beta sampai 3 kali kaya tonggoan kayak warisan. Sudah, karena sebaik-baik kita tetap adalah yakni untuk berbuat baik. Ada RW rukun warga, ada rukun supaya awake dhewe itu kan warga kayak becek-becek. Ini yang keempat. Uhibbul nasi ma tuhibbul nafsik takun musliman. Cintailah orang lain sebagaimana mencintai dirimu kalau kau ingin mendapatkan Islam yang sempurna. Dari sakura mau syahadat kok orang mau sholat kok orang mau zakat kok orang mau puasa Ramadan orang mau haji kok, tapi kita berusaha untuk mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Nek pengen awake dhewe dihormati wong liya, kalau kita pengen dihormati, maka kita kewajiban menghormati orang lain. Bahasane ngeten iki. Sing sapa pengen sugih ya kudu nyambut gawe, nek pengen pinter ya kudu sinau, nek pengen diajeni wong liya ya kudu sopan santun, nek pengen dadi kere ya tuku nomor. Wis kari milih niku. Niki dalane awake dhewe dalan awake dhewe penak ning opo kadang-kadang digawe poso urip iku nikmat. Nikmat iku kula awake dhewe digawe sing pandai-pandai bersyukur. Wong syukur niku ora seneng to niku. Ana wong syukur susah. Kula hidup adalah kemas kita dengan la in syakartu la azidannakum. Kemudian yang terakhir kata Nabi wasiatnya la tusrutuka fa inna kasratuka tubitul qalbi. Ojo kakean alahanan, ojo kakean foya-foya, ojo kakean keguyonan. Sing iso dadekake sira iku tubitul qalbi. Atine mati, atine atos, dikandani mangsuli, kayak ceramah Bung Sarwo, bantah. Tidak ada kebaikan dari orang lain. Hatinya keras, tapi dia orang yang pengalaman, lebih dia orang yang banyak ilmunya, sehingga tidak mau mendapatkan kebaikan dari Allah dan lebih hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bahasanya Abu Jahal, Abu Lahab, atine muangkot, atine atos. Maka jadikan hati kita hati yang latif, hati yang lembut, hati yang bisa menerima kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat dari Allah lantaran dengan nasihatnya para manusia. Karena kewajiban kita adalah wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Allahumma amin. Mun ngangsal wasiat niki Rasulullah ingkang diaturaken dhateng kula jenengan sami, mugi-mugi awake bisa nindakaken iso sampai kanthi sae. Allahumma amin. Inti kita ngaji datang panjenengan sami amaliyah ingkang kedah kerjaan sami lampahi. Siji, ayo oke-oke maca sholawat minimal setiap hari adalah 100 kali dengan bahasa salat yang kamu hafal. Ping sholawat Maryam monggo, tibil mulut mau, sholawat Badar monggo, sholawat Jibril monggo. Tidak lepas kita untuk bersolat, insya Allah kita akan mendapatkan yakni nilai hajat yang di dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan lepas kita sebagai manusia perbanyak kita membaca istighfar, jaluk ngapura karo Gusti Allah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah setiap hari tidak lepas yakni 100 kali. Mugi-mugi Allah paling keberkahan. Untuk itu mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah balitun Nabi. Mugi-mugi awake dhewe pinaringan contoh yang akhirat. Allahumma amin. Ala hadhihi ibtigha fadlillah
اقضي حاجتنا بالحوائج الدنيا والآخرة بنور الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. يا اللهم ربنا تقبل منا يا الله وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Rabb, di malam hari ini dengan kami mencintai para baginda Nabi, kami memperingati dengan kelahirannya Rasulullah merupakan yakni utusan atau yang paling mulia di dunia ini. Ya Allah, kami bermohon, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Turunkanlah keberkahan, kenikmatan, keselamatan, kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian bagi hati kami, bagi keluarga kami, bagi masyarakat kami, terutama dusun kuburan ya Allah. Jadikan dusun yang aman, damai, sentosa, penuh dengan keakraban dan kerukunan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa hamba-Mu ini. Ampuni sebejat apapun moral kami, ampuni sejahat apapun tingkah laku kami, ampuni senista apapun masa lalu kami. Kau maha menatap dan maha pengampun ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami yang mungkin kami pernah menzalimi dan menyakiti hatinya ya Allah. Dikala mereka masih hidup, muliakanlah sisa umurnya. Dikala suatu saat Kau panggil ya Allah, jadikanlah mereka husnul khotimah. Jangan Kau hinakan di alam barzahnya, jangan Kau campakkan di akhiratnya. Jadikanlah mereka sebagai pewaris surga-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami anak-anak yang Kau balas budi. Ya Allah, ya Rabb, karuniakanlah kubur yang panjang, sehat jasmani rohani. Hiasilah hidup kami dengan rezeki yang banyak yang barokah untuk sarana beribadah kepada Engkau ya Allah. Jika rezeki kami masih sempit, luaskanlah ya Allah. Jika masih sulit, mudahkanlah ya Allah. Jika masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Jika masih di atas langit, turunkanlah ya Allah. Jika masih ada di perut bumi, keluarkanlah ya Allah. Dan dikala rezeki kami banyak yang haram, sucikanlah ya Allah. Karena Kau maha menatap dan maha suci ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami akanlah kami berlian permata perhiasan anak yang soleh-solehah, yang hari-harinya bertaburkan doa untuk kami sebagai cahaya bagi hati kami, cahaya bagi hidup kami, dan kelak cahaya bagi akhirat kami. Jangan hinakan anak-anak kami dalam kehidupan yang Kau laknat, yang Kau murka. Bimbinglah mereka ke jalan ridho-Mu ya Allah. Para anbiya, para syuhada, para salih ya Allah, sehingga kami berikan kemampuan untuk membimbing dan mendidiknya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hidup kami yang sesaat ini ya Allah, kami bisa membangun kehidupan surgawi untuk kelak membangun surga di akhirat-Mu ya Allah. Dan kami bermohon ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan kami tidak Tuhan dikala nanti Kau siksa di api neraka-Mu ya Allah. Jagalah kami ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Golongkan kami orang-orang yang akan ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa taqabbal du'ana bi nuril Fatihah. Surah Al-Ladzina demikian sesuai dengan janji saya, setengah 10 kita tutup. Dari saya, apabila diberikan penyampaian banyak kesalahan, banyak kekurangan, lebih dalam menata bahasa, banyak kekurangan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebenarnya. Dan dari saya saat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, tibalah di penghujung acara. Kami selaku petugas atau panitia dari pengajian pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak pas atau kalimat yang tidak bermanfaat atau ucapan yang kurang berkenan juga di hati ibu-ibu
atau bapak-bapak sekalian, marilah acara pengajian pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.